Singkat juga ini yang menuai kontroversi. Pernikahan sendiri sebenarnya tidak jadi masalah mungkin bagi sebagian orang, tapi cara yang Anda lakukan ini. Ya, begini mungkin ya Bang ya. Perlu saya jelaskan dulu sebelumnya bahwa peristiwa ini terjadi 5 bulan yang lalu. Dan peristiwa ini saya lakukan bukan semata-mata atau bertujuan untuk merendahkan derajat perempuan. Dan saya pun merasa sadar diri bahwa saya terlahir dari seorang ibu perempuan, dan keluarga besar saya itu 6 orang, dan saya putra paling gede dan adik saya semua perempuan. Jadi nggak sedikit pun dalam hal ini saya bertujuan mengawini seorang gadis, sekalipun dalam waktu yang relatif singkat, semata-mata untuk merendahkan atau melecehkan derajat perempuan. Jadi singkatnya itu kenapa sebenarnya Pak Bupati? Kenapa pernikahan singkatnya itu kenapa alasannya kok diakhiri dengan singkat itu kenapa? Pernikahan singkatnya itu begini, karena pada awalnya saya itu kan ada dinamika di keluarga yang sering terjadi. Sementara di sisi lain tugas saya sebagai kepala daerah yang membawahi 42 kecamatan, 442 desa, 2.700.000 populasi, itu sangat berat dan sangat memerlukan pendamping yang betul-betul bisa memberikan semangat dan spirit bagi saya. Nah, kalau alasannya kemudian Anda memilih seorang gadis yang belum genap 18 tahun, apa? Saya bukan memilih ya. Saya awalnya datang ke seseorang. Saya menceritakan bahwa cerita saya itu begini. Nah, di tengah-tengah kesibukan dan terstressingnya psikologi dan pikiran saya, dikhawatirkan terjadi dampak yang lebih negatif. Saya minta advice pada mereka. Maka mereka bilang, daripada berbuat zina, daripada berbuat yang maksiat, lebih baik kawin lebih mulia. Nah, saya kan bukan orang pencari wanita. Saya sudah minta bantuan. Tolong ada yang cocok buat saya. Kriterianya saya nggak harus baik, nggak harus cantik-cantik. Yang penting dia itu penurut, dia itu bisa ngerti saya, dia itu betul-betul bisa menyayangi saya, dan betul-betul bisa memahami apa kerjaan saya. Alasan Anda untuk kembali menikah ini adalah hal yang sangat pribadi yang harusnya juga tidak usah diangkat di ranah publik ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana ini menjadi sebuah aturan atau etika sebagai pejabat publik. Ini yang menjadi sorotan Anda, Bupati. Apapun alasannya, Bupati yang lain juga banyak dengan beban kerja, stres yang juga berat. Ini tidak jadi alasan untuk kembali menikah. Itu adalah ranah pribadi Anda. Tapi kemudian yang terjadi di sini Anda juga mengeluarkan statement-statement yang menuai kontroversi, seperti dengan beberapa media online Anda menyebutkan ya meniduri, dan maaf ini harus dikatakan meniduri artis tidak sampai 250 juta. Bahkan Anda mengatakan kalau saya beli barang, kalau tidak cek tidak cocok spesifikasinya kan, jadi Anda menganggap perempuan di sini adalah sebuah komoditas. Nah, justru itu pelintiran media ya yang selama ini saya sangat sesalkan Pak ya. Kenapa? Sekali lagi, saya tidak bermaksud di Republik ini untuk melecehkan harkat dan martabat wanita. Saya sangat sekali hormat karena saya sadar terlahir dari seorang perempuan. Gitu. Nah, ini terjadi pembelintiran berita itu dikarenakan karena apa? Karena bayangkan ya, ini persoalan kasus kejadian terjadi 5 bulan yang lalu, tapi mencuat akhir-akhir ini. Kebayang nggak sama logika kita? Ada pertanyaan besar di benak saya, ada apa ini sesungguhnya? Kenapa kalau toh memang ini melanggar hak asasi atau hak asasi manusia, karena ini di bawah umur, kok tidak dipersoalkan 1 minggu atau 2 hari setelah saya pernikahan? Pertanyaan itu nanti akan Anda berikan juga penjelasannya, tapi kita juga mengundang interaktif di sini Ardi ya, di nomor telepon 4610324. Sudah ada telepon yang bergabung bersama kami. Halo.